Tuhan tiba-tiba ngomong di hati saya, aku akan melakukan sesuatu yang tidak lazim. Dan Tuhan berkata begini, jangan terburu-buru menaruh harga mati. Jangan terburu-buru menaruh harga mati pada sebuah keadaan yang sedang terjadi. Saudara tahu harga mati artinya sudah tidak bisa ditawar. Harga mati artinya sudah tidak bisa berubah. Tapi jam 4 tadi Tuhan bicara, aku akan melakukan sesuatu yang tidak lazim, yang melampaui bahkan hukum alam sekalipun. Karena itu jangan terburu-buru menaruh harga mati pada sebuah keadaan. Saya diingatkan Tuhan, ada 2 cerita yang saya ingin bagikan kepada saudara malam hari ini. Cerita yang pertama diambil dari kitab Bilangan, pasal yang ke-27. Kitab Bilangan, pasal yang ke-27. Ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang ke-3. Kita baca dulu 1-3 dulu, kemudian nanti kita lanjut pelan-pelan. Judulnya hak waris bagi anak-anak perempuan. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selafehat bin Hefer, bin Gilead, bin Makir, bin Manasye, dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar, dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu, dekat pintu kemah pertemuan serta berkata, ayah kami telah mati di padang gurun walaupun ia tidak termasuk dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah. Tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Saya lanjutkan ayat 4. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena dia tidak mempunyai anak laki-laki. Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Ayat 5 menuliskan begini. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Saya berhenti dulu sampai ayat ini. Saya jelaskan sedikit latar belakang dari cerita ini, saudara. Di dalam tradisi orang Yahudi, orang Israel, warisan itu tidak lazim diberikan kepada anak perempuan. Yang berhak menerima warisan selalu anak laki-laki. Dan tradisi ini bukan berlangsung 1-2 tahun, tapi sudah sampai ribuan tahun, sudah sampai lama. Selama Tuhan memberikan hukum kepada orang-orang Yahudi, maka sejak saat itu anak-anak perempuan tidak mendapatkan warisan. Siapakah Selafehat? Sejujurnya saya yakin kita tidak pernah tahu. Kalau nama Kaleb kita tahu, nama Yosua kita tahu, nama Yusuf kita tahu, nama Manasye mungkin ada yang kita tahu, ada yang enggak. Manasye adalah anak dari Yusuf. Jadi Yusuf itu punya 2 anak, yaitu adalah Manasye sama Efraim, saudara. Nah, dari keturunan Manasye itu muncul sampai ke bawah ada salah satu yang namanya Selafehat. Jadi ini bukan orang ngetop ya. Dan Alkitab menuliskan dia mati juga di padang gurun karena tidak taat sama Tuhan. Kemudian dia punya anak, rupanya anaknya semua perempuan, dia 5 anak. Dan di dalam daftar, di dalam tradisi budaya orang Yahudi, anak perempuan ini nggak dapat warisan. Makanya di dalam Bilangan pasal yang ke-26, kalau saudara melihat Bilangan pasal 26, saudara tidak usah baca, nanti bisa baca sendiri setelah Zoom selesai. Pada waktu mereka melakukan sensus, menghitung orang-orang Israel, maka yang dihitung adalah kaum laki-laki. Jadi Anda bayangkan keluarga anak-anak ini
tidak masuk hitungan, tidak masuk daftar. Lalu 5 anak ini luar biasa, 5 anak perempuan ini memberanikan diri untuk menghadap Musa, lalu meminta tanah warisan. Hal ini tidak lumrah, tidak biasa saudara. Dan sebetulnya kalau orang Sunda bilang agak pamali. Karena secara etika, secara budaya dari turun-temurun tidak pantas seorang anak perempuan meminta hak waris. Tapi coba yang mengagetkan apa perkataan Tuhan. Di ayat yang kita lihat ayat yang 6 ya. Musa menyampaikan perkara itu ke hadapan Tuhan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Perhatikan kata-kata ini. Perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Tuhan bilang ya, memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Jadi lihat ya, saudara perhatikan, ternyata mengagetkan hukum atau budaya yang sudah tahunan, sudah ratusan tahun, yang mereka yakini sebagai hukum yang benar. Kemudian ada 5 orang anak perempuan yang dengan nekat memberanikan diri menghadap Musa, minta bagian warisan hak untuk mereka. Secara logika, mungkin kita akan mikir gini, wah ngelama ini anak-anak, kurang ajar nih, tidak tahu aturan, pasti Tuhan akan murka. Tapi ternyata ayat 7 mengejutkan, Tuhan berkata begini, jadi kenapa anak-anak perempuan ini sepertinya kok berani nekat untuk minta bagian tanah? Sebetulnya, kenapa mereka berani? Karena mereka ngerti sebuah janji yang Tuhan berikan kepada Musa, kepada Abraham. Tuhan pernah bilang begini, semua keturunan Abraham itu berhak menjadi ahli waris. Waktu anak-anak perempuan ini maju ke hadapan Tuhan, ke hadapan Musa, sebetulnya apa yang membuat mereka berani? Karena mereka ingat apa yang Tuhan janjikan, bahwa yang berhak menerima warisan dari Abraham itu bukan cuman anak laki-laki. Kalau saudara pelajarin lagi kitab Kejadian, waktu Tuhan janji sama Abraham dan keturunannya, semua keturunan Abraham akan menjadi ahli waris yang sama. Tuhan tidak pernah bilang, Abraham, cuman anak-anakmu perempuan yang menjadi ahli waris. Cuma anakmu laki-laki yang menjadi ahli waris. Tuhan tidak pernah ngomong begitu. Tuhan ngomong semua keturunan Abraham itulah adalah ahli waris. Jadi anak-anak perempuan ini sebetulnya mereka itu ingat dengan perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham pertama kali. Mereka ingat perjanjian Tuhan kepada nenek moyangnya. Dan mereka istilahnya begini, mereka mengklaim apa yang Tuhan sudah janjikan. Mereka bukan kurang ajar, mereka bukan tidak tahu aturan, justru mereka itu tahu posisi dan haknya bahwa Tuhan sudah pernah memberikan janji kepada nenek moyangnya bahwa semua keturunannya berhak menjadi ahli waris yang sama. Tidak peduli laki-laki, tidak peduli perempuan. Inilah yang saya diingatkan Tuhan. Seringkali keadaan membuat kita itu lupa. Seringkali apa yang ada di depan mata kita membuat kita itu lupa. Dan kita itu mulai goyah, padahal Tuhan sudah pernah memberikan janji kepada saudara-saudara. Mungkin ada di antara saudara pernah menerima janji kesembuhan. Mungkin saudara pernah menerima janji pemulihan keluarga. Mungkin saudara pernah menerima janji tentang pemulihan finansial. Tapi seperti banyak anak-anak perempuan yang lain di dalam Alkitab, tidak ada anak perempuan yang berani maju kepada Musa menghadap Tuhan seperti anak-anak perempuan Selafehat.
Kenapa mereka tidak berani? Karena selama ini mereka cuma merasa bahwa biasanya memang laki-laki sih, biasanya memang laki-laki. Mereka cuma terlihat pada apa yang biasanya. Mereka melihat apa yang terjadi di keadaan di depan mata. Tapi mereka itu lupa bahwa sebetulnya Tuhan pernah memberikan janji kepada Abraham bahwa semua keturunannya itu berhak menerima warisan yang sama, termasuk perempuan. Jadi 5 anak Selafehat ini hebat, saudara. Sekalipun budaya ratusan tahun tidak membuat mereka lupa bahwa secara warisan, secara hak dalam garis keturunan Abraham, mereka juga punya hak yang sama untuk menerima apa yang Tuhan janjikan. Saudara dengar baik-baik. Kalau Tuhan sudah pernah berjanji akan menyertai saudara dalam kondisi COVID, dengan keadaan keuangan yang berantakan, dengan keadaan ekonomi yang berubah total, dengarkan baik-baik. Seringkali keadaan di depan mata membuat saudara dan saya melupakan janji Tuhan. Kita mulai down dan lemah. Saudara, saya berdoa malam hari ini, beranilah seperti anak-anak perempuan Selafehat yang menghadap ke Tuhan dan berkata begini, aku tidak mau melihat keadaan di depan mata Tuhan. Aku tidak peduli dengan apa yang keadaan katakan. Bahkan apa yang sepertinya pintu sudah tertutup, jalan sudah buntu, aku tidak peduli apa yang terlihat ya Tuhan. Tapi Engkau sudah pernah melepaskan janjimu bahwa aku akan Kau sertai melalui masa-masa ini. Engkau akan memulihkan keluargaku Tuhan. Engkau akan memulihkan keuanganku. Engkau akan memulihkan pekerjaanku. Malam ini saya diingatkan Tuhan, saudara, tidak peduli apa yang sudah biasa terjadi di depan mata, dengarkan. Keadaan seperti apapun yang membuat saudara terbiasa, ya sekarang memang kayak gini semua keadaannya. Orang susah semua. Sekarang ini kalau mau jual rumah ya susah. Sekarang ini mau cari kerja apa ya angel. Sekarang ini semua sepi. Saudara, jangan menjadi apa yang terbiasa di depan mata, itu membuat saudara lupa bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan menepatinya. Amin, saudara. 5 anak perempuan Selafehat, mereka bisa membuat sebuah perubahan di hukumnya orang Israel. Untuk pertama kali dalam Bilangan pasal 27, sejak ratusan tahun hukum itu selalu mengatakan bahwa hanya anak laki-laki yang menerima warisan. Tapi dengarkan, selalu ada celah sekalipun hukum sudah mengatakan tidak bisa anak perempuan terima warisan. Tapi Tuhan ada di atas hukum, yaitu setiap janji yang Tuhan berikan kepada saudara itu melampaui segala keadaan yang ada di depan mata. Kejadian kedua yang saya mau tunjukkan pada saudara adalah sebuah kejadian yang umum yang saudara sudah sering baca, yaitu Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11. Kita lihat sebentar saudara, Yohanes pasal yang ke-11. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-11. Perhatikan ayat yang ke-23. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-23. Yesus bilang ke Marta begini saudara, saudaramu akan bangkit. Jelas Tuhan ngomong, Lazarus akan bangkit. Tuhan memberikan janji, Lazarus akan bangkit. Amin saudara. Saya tidak tahu janji apa yang Tuhan berikan. Mungkin Tuhan pernah janji, ekonomimu akan bangkit. Pekerjaanmu akan bangkit. Pekerjaanmu tidak ditentukan oleh keadaan. Sebab yang menjadi pemberi berkat adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kita lihat, waktu Tuhan bilang saudaramu akan bangkit. Tidak lama kemudian, Marta itu lupa. Coba lihat ayat 39, saudara. Kita lihat ayat 39 dari Yohanes 11. Yesus ngomong begini. Lihat ya, ayat yang ke-39. Kata Yesus, angkat batu itu. Saudara lihat jawaban Marta.
Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Perhatikan, garis bawah ini kata-kata. Tuhan, dia sudah berbau, sebab sudah 4 hari dia mati. Saudara, kenapa Marta bisa ngomong begini? Sebetulnya juga bukan cuma karena baunya. Dalam kepercayaan orang Yahudi, saudara, dalam kepercayaan orang Yahudi, mereka tuh percaya kalau orang itu mati sampai 3 hari, itu rohnya masih keliaran di deket-deket. Jadi belum minggat jauh-jauh. Jadi istilahnya kalau mau dibangkitkan masih bisa. Masih bisa, karena rohnya deket-deket, belum jalan jauh. Masih di sekitar badannya, jasadnya. Tapi kalau sudah melewati 3 hari, mereka tuh percaya roh itu sudah, istilahnya sudah pergi, entah ke neraka atau ke surga, pokoknya roh itu sudah jauh, jadi sudah tidak mungkin dibangkitkan. Karena itu, bagi kepercayaan orang Yahudi, kalau ada seseorang yang bisa membangkitkan orang mati dalam 3 hari, itu mereka menghormatinya sebagai nabi. Wah, nabi. Karena dianggap sakti ya, tapi cuma sebagai nabi. Karena rohnya masih berkeliaran, jadi masih ada possibility, masih ada kemungkinan. Tapi kalau sudah hari keempat, itu sudah impossible, sudah tidak mungkin. Istilahnya begini, nabi pun sudah tidak bisa. Satu-satunya orang yang bisa membangkitkan orang mati melewati hari ketiga, ketika rohnya sudah hilang, itu adalah Mesias. Nah, kenapa Yesus itu sengaja membangkitkan Lazarus pada hari yang keempat, enggak hari ketiga? Karena seperti yang saya bilang, enggak ada yang bisa membangkitkan orang mati melewati hari ketiga karena rohnya sudah pulang. Jadi satu-satunya yang bisa membangkitkan orang mati melewati hari ketiga hanyalah Mesias. Yesus mengizinkan kesempatan ini untuk memperlihatkan kepada mereka bahwa dia adalah Mesias. Tapi rupanya ini tetap tidak mencelikkan mereka ya saudara ya. Tapi intinya, kenapa Marta itu berkata, Tuhan, dia sudah bau. Kenapa Marta bisa lupa bahwa Tuhan sudah pernah berjanji Lazarus akan dibangkitkan? Saudara dengarkan baik-baik. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan menepati. Tidak peduli keadaan bilang sudah tidak mungkin. Tidak peduli keadaan bilang sudah terlambat. Karena bagi Tuhan, dia bisa melakukan lebih dari waktu yang tidak mungkin sekalipun. Karena bagi Tuhan, dia bisa melakukan sekalipun apa yang menurut saudara dan saya sudah terlambat. Ini satu pesan Tuhan, jangan buru-buru menaruh harga mati sekalipun Lazarusnya sudah mati. Jangan buru-buru menjatuhkan harga mati kepada rumah tangga saudara, sekalipun saudara sudah melihat keadaan sepertinya tidak mungkin lagi diperbaiki. Jangan buru-buru menaruh harga mati pada sakit yang kita alami, sekalipun surat pernyataan dari berbagai medis mengatakan tinggal nunggu waktu. Saudara, saya tahu ngomong memang paling gampang daripada praktek. Beberapa waktu yang lalu, kira-kira 2 hari yang lalu, saya juga melakukan Zoom sama sebuah persekutuan doa. Saya cuma ingin membagikan sedikit apa yang waktu itu saya bagikan. Saya ini mendapat teguran Tuhan, saudara. Karena iman saya ini goyah. Saudara jangan berpikir bahwa pendeta itu enggak pernah goyah imannya. Iya, dari penampilan depannya. Soalnya kalau saya Zoom gini goyah, saudara lak melok goyah kabeh tambahan. Iya kan? Jadi pendeta mesti rodok kuat sedikit. Tapi aslinya ya pendeta bisa goyah. Saya itu
begitu banyak mendengar kabar yang, apa ya saudara, mendengar kabar yang serem-serem, terutama di Australia juga. Eee, di Australia keadaan membaik, kehidupan sudah kembali seperti normal kayak dulu, sudah ndak ada kasus baru, orang-orang sudah bisa ibadah, walaupun tetap suruh menjaga jarak, bioskop-bioskop sudah mulai buka, kafe-kafe, restoran buka semuanya, dan memang tidak ada kasus baru selama beberapa bulan ini. Biasanya kasus yang muncul adalah mereka yang datang dari di airport, jadi datang dari luar. Karena itu Australia nggak tahu, belum dari pemerintah, tapi saya mendengar berita-berita yang serem, namanya berita itu tambah lama seperti gosip digosok makin sip. Kemarin lusa saya mendengar berita bahwa Australia akan menutup negaranya terhadap turis selama sampai 2023. Sampai 2023. Coba saudara bayangkan apa saya enggak kudu pingsan, sampai 2023. Mateng aku Tuhan, gak iso bule aku. Saya kangen rumah saya di Surabaya, saya kangen jalan-jalan di Jiwok, saya kangen sama teman-teman di Surabaya. Ya memang saya bersyukur, saya pas kelok di Australia ini pas bareng suami anak-anak. Tapi namanya lahir dari kecil di Surabaya ya tetap kangen ya. Beberapa waktu terakhir ini ya sering melo, homesick, pengen balik pulang. Tapi kemarin lusa dikeluarkan berita, yaitu khusus terhadap turis ditutup 2023 baru dibuka. Apalagi turis Indonesia. Aku nggak tahu saudara. Jadi yang jelas katanya untuk turis Indonesia sampai 2023 itu. Jadi turis-turis lain dilihat dulu pelan-pelan, secara bertahap. Stres saya saudara, sempat stres karena apa? Salah satu hal yang bikin saya stres, anak saya kan selama ini membuat kawat gigi, braces, ya toh saudara. Terus kemudian harusnya itu balik ke dokter gigi itu bulan Februari. Tapi Februari itu dia enggak bisa karena belum libur. Terus kemudian rencana dia libur Maret, kita mau ke Surabaya, tanggal 24-an ternyata udah lockdown, tanggal 20. Jadi enggak keburu. Terus pergi dokter khusus kawat gigi di sini, enggak ada yang mau terima. Kenapa? Karena bikin kawat gigi itu kan sudah ada sejarahnya toh. Sudah ada riwayatnya. Jadi enggak mau diterima. Lah terus enggak diterima piye? Boleh pulang Indonesia 2023. Lah mosok arek itu ini sudah pakai kawat 2 tahun, berarti mosok pakai kawat 5 tahun, saudara. Mateng aku. Anake ya komplain, "Mami, aku mosok ndak lepas-lepas kawatku sampai 5 tahun. Orang-orang 2 tahun lah dek kok 5 tahun modo-modoi pemilu." Terus siapa saudara? Aduh pusing. Itu baru soal kecil loh. Begitu banyak hal yang membuat terhalang, yang nggak bisa dikerjain karena nggak bisa pulang. Contoh yang lain, kita punya rekening tabungan, ada BCA, itu kita punya 2, yang satu pakai mobile banking, yang satu pakai klik BCA. Luar biasa, yang pakai mobile banking ternyata nggak sadar karena kesini lupa ngisi pulsa, terus sampai nomornya mati.
Nah nomornya mati, mobile bankingnya nggak bisa jalan. Terus saya telepon BCA, ya apa ini nomornya mati, bisa ndak? Tolong tolong tetap ya apa caranya dioperasi no tanpa perlu pakai nomor handphone yang mati. Oh ndak bisa, ibu harus ngurus nomornya dulu. Kalau mau diganti nomor teleponnya, ibu harus ke sini. Lah problemnya gak iso mulai. Bingung. Terus telepon providernya providernya nomor telepon itu, ya apa bisa ndak dihidupkan? Oh butuh surat kuasa Bu. Oh ndak apa-apa, surat kuasa tak kirim no. Tak kirim no, tak kirim no by email boleh ndak? Oh ndak bisa, harus ada KTP asli sama SIM card-nya. Nah SIM card-nya di sini, KTP aslinya di sini. Iya carane. Waduh mumet saudara. Akhirnya terbuka jalan sedikit. Ada temen yang ngirim no surat ke Indonesia. Tak nunutkan. Nah saudara ternyata ngirim no surat tok $98. Setara dengan 980.000. Nah coba saudara bayang no, aku ngirim nomor untuk 980.000. Kata nih suamiku ya mending tuku nomor anyar. Jadi kok cik lara ki nomor 980.000. Tapi berhubung nunut, jadi ya untung nunut. Nomornya dihidupkan. Tapi kan harus bawa nomor itu balik ke sini. Nah itu nomornya belum dibalikkan ke sini karena masih ngecek harga. harga transportnya ke sini. Aduh, bulet saudara, bulet. Terus nomor yang satu lagi, nomor rekening yang satu lagi itu enggak pakai mobile banking tapi pakai klik. Nah, ternyata alat kliknya itu tokennya itu kan baterai ya, saudara. Itu baterainya tinggal satu, untup-untup lagi. Saudara, mungkin karena kena dingin, baterainya cepat drop. Wah sempurna kan? Sempurna. Siapa yang pernah menyangka saya bakal di lockdown? Lalek sampai 2023. Terus jukuk duitnya ya apa toh saudara? Ngambil duitnya piye toh iki aku Tuhan? Piye ngambil duitnya? Jadi dua-duaan kelok. Terus kemudian saya telepon BCA, Bu, ini kalau menghidupkan baterai bisa enggak dari sana? Saya di sini. Dia bilang, enggak bisa Bu, Ibu harus ke cabang, nanti tokennya dituker sama yang baru baterainya. Loh masalahnya gak iso mulih. Ya, kelok. Haleluya, saudara. Jadi saya benar-benar di Sungai Kerit ini, saudara. Seperti sulit untuk kontak dengan dunia luar. Saudara, secara logika, apa yang di depan mata seperti jalan buntu semua. Tapi ini ada sebuah kesaksian sederhana, saudara. Kemarin, intinya hari persis tanggal 4, tanggal 3, saudara. Tanggal 3. Saya itu harus membayar uang sekolah. Saya harus membayar uang sekolah cicilan. Dan itu nilainya cukup besar. Sekali lagi, saya tidak punya akses untuk ambil uang, karena uang semua saya taruh ke sana. Saudara, saya pengen ngomong gini, Tuhan, besok tuh deadline bayar uang sekolah. Iki piye carane toh Tuhan, ya apa? Wes seperti kelok semua, saudara. Aku kan tidak mungkin pinjem orang duit toh ya. Nanti aku pinjem duit ya, nanti 2023 lek mulai tak balik. No. Wes gak mungkin lah saudara. Ngisi-ngisi nih. Saudara tuh saya cuma berdoa, Tuhan, aku ini butuh duit untuk bayar. Tuhan tolong Tuhan. Iki piye toh Tuhan. Ingat saudara, Tuhan itu sudah janji gini. Kalau Tuhan sudah janji akan menyertai, sebelum saya membawa anak-anak saya ke sekolah di Perth, Tuhan sudah berjanji, aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu. Tiba-tiba pintu diketuk orang, pintu di depan diketik orang, ketukannya keras. Terus buka, seorang jemaat, dia bilang gini, Ibu pendeta, saya ini tadi sudah di kasur. Saya tiba-tiba
dengar Tuhan bicara. Ganti baju, pergi ke rumahnya Ibu Ruth. Tuhan, iki wis malam, jam 9, saudara. Orang di sini tuh sungkan bertamu malam-malam. Tuhan, ini wis malam, ndak enak. Besok ayo, ndak bisa besok, harus sekarang. Kamu ganti baju, pergi ke rumahnya Ibu Ruth, masukkan uang, jumlahnya sekian ke dalam amplop, kasihkan Ibu Ruth. Jadi jam 9 lebih, pintu diketuk, saya kaget siapa malam-malam datang, terus kemudian dia kasihkan amplop, saya bilang, loh kenapa kamu kasih ini? Nggak tahu Bu Pendeta, katanya Tuhan suruh sekarang. Maaf ya Bu Pendeta, aku sampai pakai celana turu, Jeremy, karena aku keburu-buru, Tuhan bilang suruh sekarang, gak usah dandan lama-lama, jadi Tuhan suruh kasih. Saudara, saya tuh dikasih amplop, isinya berkat, itu persis dengan jumlah uang sekolah yang saya butuhkan. Ini loh saudara, saya mau ngomong sama saudara, di depan mata saya tuh seperti buntu semua. Di depan itu saya sudah buntu semua, tapi Tuhan itu sanggup mengatasi sekalipun sistem rekening saya belum punya way out, tapi Tuhan itu sanggup dengan sistem rekening itu, Tuhan selalu punya cara. Tuhan selalu punya cara yang luar biasa. Jadi saya cuma pengen ngomong sama Bapak Ibu malam hari ini, jangan keburu-buru dengan keadaan yang seperti buntu, Anda menaruh harga mati. Kemarin saya cerita di Zoom mengenai kisah tentara Israel mengelilingi tembok Yeriko 13 kali. Saudara, saya tuh baru ngerti loh, ternyata satu kali ngelilingi tembok Yeriko itu, ngelilingi Yeriko itu enggak gede-gede banget. Tapi satu kali ngelilingi Yeriko tuh 1 jam tok loh. Nah, kalau saudara baca di Yosua pasal 6 tentang kisah mengelilingi tembok Yeriko, saudara akan temukan begini. Setiap kali Yosua bilang begini, kalian pokoknya kalau tak perintahkan nurut, saya nyuruh apa lakukan. Terus Yosua pesan gini, jangan ngomong apapun, sepatah kata pun jangan ngomong apapun, katanya Yosua. Jadi ini Yosua bilang gini, hari ini kita akan pergi ke Yeriko. Wah, semua tentaranya bilang, siapa? Jadi kita akan siap perang hari ini? Tidak, kita akan kelilingi. Kita akan muter-muter, katanya gitu. Bayang no ya, kelilingi 1 kali. 1 jam toh. Terus Alkitab menuliskan, habis keliling 1 jam, mereka balik ke tempat perkemahan. Anda bayangkan, ini tentara-tentara pulang, istrinya tanya, Pak, kok cepat? Kok mek sebentar? Wis menang ta? Belum. Lah tadi ngapain? Keliling. Loh keliling apa? Muteri tembok. Loh mek gitu toh? Iya. Bingung. Loh kok disuruh gitu kenapa? Nggak tahu. Pokok instruksinya suruh keliling. Itu hari pertama. Hari kedua, mereka sudah siap dengan pakaian tentara, sudah siap dengan senjata. Pak, kami sudah siap. Ayo, let's go. Sampai di sana, Yosua bilang, putari. Lagi Pak, lagi. Jangan ngomong sepatah kata pun, oke? Oke, muteri sak jam. Saudara, lek saya jadi tentara, semakin hari muteri tok, ndeloki tembok, tuwa beli yo tembok yo. Saudara kalau tahu tembok Yeriko itu 2 lapis. Lapisan pertama 5 meter. Lapisan kedua 5 meter. Antara lapisan pertama dan lapisan kedua ada gang 3 meter. Anda bayangkan, mereka kerjanya cuma muteri sehari sekali. Bayang no, ini yang saya bayangkan saya jadi tentara. Nggak boleh ngomong toh, tapi batin boleh kan? Batin boleh toh. Aku pasti batin gini. Mateng kon, tembok cek tuwa beliro. Ya apa iki? Apa iso menang awak dhewe kok dikongkon muteri, tambah dilihat, tambah down imannya. Itu loh yang terjadi. Tambah dilihat-lihat, tambah down. Dilihat-lihat, tambah down. Besoknya, terus setelah muteri sekali, pulang lagi. Istrinya tanya, ya apa-apa, kok cepet lagi hari ini? Wis menang tak? Belum. Loh kok belum? Ya belum. Loh tadi memangnya apa? Muteri. Muteri lagi? Iya.
Lha apa sih Pak kok muter-muter terus? Ya gak ero. Lah kapan menange? Ya ndak tahu. Lah sampai kapan mutere? Ya ndak tahu. Kalau Anda baca, mereka tuh tidak langsung dikasih Tuhan instruksi dari hari pertama, kalian mutero 6 hari, sehari sekali, nanti hari ketujuh 7 kali itu mereka ndak dikasih tahu loh Saudara. Itu Tuhan ngomong ke Yosua. Terus kemudian Anda bayangkan sampai hari ketujuh mereka dibilang gini, kita akan turun, hari ini perang ya Pak, seminggu loh Pak. Tidak, kita muteri. Muteri lagi Pak? Iya, tapi hari ini 7 kali ya, jadi 7 jam muteri Yeriko. Anda bayang no 7 jam, ngeliai tembok tidak ada roboh sama sekali. Saudara, pernahkah Anda merasakan, kita ini kayak orang muteri tembok Yeriko kapan menangis? Kita ini seperti muteri janji Tuhan. Kapan ya janji Tuhan kok belum? Katanya Tuhan mau berkati aku kok belum ya? Katanya Tuhan mau memulihkan keluargaku kok belum ya? Coba saudara bayangkan kita persis tentara Israel kayak orang bodoh. Tuhan bilang, putri nak, putri meneng. Mungkin orang sudah bodoh-bodohin, mana katanya mau menyerahkan Yeriko. Lah kok sih muter-muter? Iya gak roh, muter terus. Diputeri lagi. Tapi saudara bisa bayangkan, itu persis keadaan kita sedang memutari janji Tuhan, tapi belum pernah terlihat penggenapannya. Tapi Tuhan negur saya gini, kalau Tuhan sudah berjanji menyerahkan Yeriko ke tanganmu, dia akan serahkan. Seandainya orang Israel pada hari ketujuh mereka lelah 7 jam memutari, kemudian mereka berhenti, maka mereka tidak akan melihat tembok Yeriko dirobohkan. Saudara dengarkan baik-baik. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan tepati. Amin. Kalau Tuhan sudah berjanji pelihara saudara, dia akan pelihara. Kalau Tuhan sudah berjanji akan menyertai anak-anak saudara, Tuhan akan melakukannya. Kalau Tuhan sudah berjanji keluargamu akan dipulihkan, Tuhan akan melakukannya. Tapi Bu, sepertinya tambah lama tambah keras. Sepertinya tambah lama semakin jalan buntu. Sepertinya membusuk Bu. Sepertinya udah berbau. Sudah tidak mungkin Bu. Sepertinya semakin sulit. Muter-muter terus. Sama seperti Tuhan ngomong ke orang Israel pada waktu itu. Muteri lagi nak. Muteri lagi. Tuhan belum roboh juga. Lagi nak, sekali lagi. Belum roboh loh Tuhan. Muteri lagi nak. Belum roboh. Muteri lagi. Sampai kapan? Sampai mujizat betul-betul terjadi. Saudara, ini yang Tuhan pesan pada malam hari ini. Tuhan akan melakukan sesuatu yang di luar normal. Kalau orang sekarang bilang new normal, dengarkan, Tuhan akan melakukan sesuatu bukan new normal, tapi di luar normal. Tuhan akan melakukan sesuatu yang bahkan hukum alam pun sepertinya sulit, tapi Tuhan akan melampaui hukum alam. Mungkin hukum alam berkata sudah busuk, sudah membau, tapi Tuhan mampu melakukan sesuatu yang sudah busuk sekalipun. Rumah tangga yang sudah seperti membusuk sekalipun, tidak ada yang terlalu sulit buat Tuhan. Sekalipun jalan seperti tertutup 100%, seperti mati rasanya, saudara dengarkan baik-baik, kelilingi lagi. Jangan menyerah, jangan berhenti. Jangan menyerah, jangan berhenti. Pandang janji Tuhan. Jangan seperti Marta yang lupa dengan janji Tuhan. Ingatlah seperti 5 perempuan, anak-anak Selafehat. Mereka ingat akan janji Tuhan. Dan mereka berkata begini, Tuhan, kamu sudah janji bahwa yang menerima warisan bukan cuma anak laki-laki, tapi semua keturunan Abraham. Namanya keturunan Abraham, tidak peduli laki-laki Tuhan, perempuan pun dapat. Lalu Tuhan berkata, benar perkataanku. Benar perkataan perempuan-perempuan ini. Musa berikan kepada mereka tanah. Saudara, ketika Tuhan melihat kita gigih untuk tetap percaya dengan janji Tuhan, sekalipun tidak ada dasar untuk melihat, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ketika Tuhan melihat saudara dan saya seperti 5 anak perempuan Selafehat yang berkata, Tuhan aku tidak peduli apa kata tradisi, aku tidak peduli apa kata keputusan government. Saya cuma bilang begini saudara, Tuhan aku tidak mau lihat keputusan pemerintah Australia bahwa Indonesia akan tidak boleh masuk sampai tahun 2023 atau turis-turis tidak boleh masuk sampai tahun 2023. Aku cuma bilang begini, aku percaya Engkau Tuhan bahkan atas segala lembaga apapun. Amin saudara. Tuhan sanggup
melakukan bahkan di atas segala budaya yang sudah ratusan tahun diakui dan dipercaya oleh orang Yahudi, oleh orang Israel. Tuhan sanggup melakukan melampaui hukum, melalui tradisi, melalui budaya. Hukum melampaui dari segala apapun Tuhan berkuasa, saudara. Bahkan Tuhan berkuasa melampaui hukum kedokteran. Tuhan berkuasa melampaui hukum medis, saudara. Kalau Tuhan sudah berjanji kamu masuk, masuk. Kalau Tuhan sudah berjanji kamu akan selesaikan, kamu akan selesaikan. Kalau Tuhan sudah berjanji kamu akan lewati ini dengan kemenangan, kamu akan lewati kemenangan. Satu pesan Tuhan malam hari ini, jangan menyerah, saudara. Jangan menyerah. Ambil dan berdirilah seperti 5 anak perempuan Selafehat yang sekalipun di depan mata melihat Lazarus mati, sekalipun di depan mata hukum sudah menuliskan bahwa tidak boleh anak perempuan terima warisan. Tapi saudara hidup bukan karena budaya, saudara bukan hidup berdasarkan keadaan yang terjadi, yang sekarang terjadi. Saudara hidup berdasarkan apa yang keluar dari mulut Tuhan. Kalau Tuhan sudah bicara, Tuhan akan menepatinya, saudara. Saya berdoa malam ini jadilah seperti anak-anak Selafehat. Mereka bukan anak-anak terkenal. Nama mereka pun tidak ada yang terkenal. Tapi dengarkan baik-baik. Mereka tahu apa yang mereka punya. Saudara dan saya, kita punya sesuatu yang jauh melampaui semuanya. Janji Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sudah janji, Tuhan akan tepati. Tidak peduli keadaan sudah busuk. Saya berdoa, jangan goyah. Jangan goyah. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Seperti tentara orang Israel. Kelilingi, saudara. Belum menang ya, Pak? Belum. Terus ya apa? Kelilingi lagi. Belum menang? Belum. Kelilingi lagi. Wah, bodoh kowe, mosok keliling-keliling. Kapan menangi? Saudara, Tuhan ngomong sama Yosua, suruh mereka diem. Kalau saudara down, goyah, diem mo. Jangan ngomel. Jangan sambat. Jangan ngeluh. Nanti semakin akan panjang perjalanannya. Jadi kalau melihat berita, dengar kabar, peraturan begini-begini, orang memprediksi ekonomi akan hancur, orang memprediksi keadaan akan sulit sampai sekian tahun. Tapi saya mau bilang, anak-anak Tuhan, saudara dan saya, kita hidup punya satu pegangan, yaitu janji Tuhan. Saya berdoa seperti 5 anak Selafehat. Hari ini, keadaan sudah bilang begini, seperti mati rasanya. Saya berdoa kita berdiri seperti Selafehat, anak-anak Selafehat. Biarpun ayahku tidak mempunyai hak anak atas anak laki-laki, tapi dengarkan, aku anaknya Tuhan. Dan Tuhan sudah berjanji, warisan Abraham, kami anak-anak keturunan Abraham. Jangan sampai apa yang di depan mata membutakan kita semua, sehingga iman kita lemah. Di antara semua anak-anak perempuan yang maju meminta warisan, cuman anak-anak perempuan Selafehat. Di kemudian hari ada cerita lagi anak perempuan lain yang juga meminta warisan seperti ini. Yaitu anak-anaknya Kaleb. Anak-anak Kaleb. Saya percaya yang diceritakan anak-anak perempuan yang maju minta warisan, cuman mereka. Jadi cuman 7 orang. 5 orang anaknya Selafehat, 2 orang perempuan anaknya Kaleb yang minta tanah. Cuman 7 dari sekian juta perempuan yang ada di Israel. Apa menurut saudara, sing satu keluarga punya anak perempuan tok itu cuman 2 keluarga ini? Pasti enggak kan? Tapi kenapa yang maju untuk istilahnya mengambil bagian dan posisinya cuman 7 orang? Karena mereka ingat akan Tuhan perjanjiannya dengan Abraham. Kami pewaris Abraham. Amin. Saya berdoa malam ini kuatkan hatimu. Amin, saudara. Saudara sudah punya janji Tuhan. Janji Tuhan, bawa ke hadapan Tuhan. Jangan menyerah. Berdirilah seperti anak-anak perempuan Selafehat. Berdirilah seperti mereka. Dan sekalipun tembok Yeriko tebal, saudara bisa berkata, aku tidak mau lihat tembok. Tuhan,
Engkau sudah berjanji. Sama seperti doa Yabes. Kenapa Yabes bisa berdoa seperti itu? Karena Yabes tahu apa yang Tuhan janjikan. Bahwa keturunan Abraham akan diberkati melimpah-limpah. Dan ketika Yabes mengalami kemiskinan, Yabes berdiri dan berkata, Tuhan, aku keturunan Abraham. Dan engkau sudah pernah melakukan perjanjian dengan nenek moyangku Bapak Abraham. Bahwa semua keturunannya akan diberkati. Yabes berdiri dan ambil posisinya. Berdiri malam ini, ambil posisi saudara. Apa yang Tuhan sudah janjikan, jangan dilupakan. Hanya karena saudara melihat keadaan. Hanya karena saudara sudah lama dalam keadaan seperti itu. Hanya karena saudara melihat, sudah biasanya semua lagi sepi, aku ya melok sepi, wabeh sepi, kabeh soro. Saudara, jangan itu dijadikan standar. Standar saudara, firman Tuhan. Satu yang saya doakan malam ini, ingat lagi firman Tuhan. Berdiri seperti anak perempuan Selafehat. Berdiri di atas janji Tuhan. Berserulah di atas janji Tuhan. Jangan ngomel. Satu-satunya yang boleh saudara serukan, sorak-sorai. Tuhan, engkau sudah janji, aku pasti dipelihara. Aku pasti dipelihara. Engkau sudah janji, aku pasti dipelihara. Yuk kita berdoa saudara. Dan saya berdoa malam hari ini, kita semua akan menjadi kuat. Saya mau tanya beberapa wajah yang tampak di layar saya. Sejujurnya siapa yang juga mulai goyah dalam penantian ini? Tolong angkat tangan. Puji Tuhan, terima kasih. Saya cuma mau bilang, apa yang keluar dari mulut Tuhan, Dia setia. Amin saudara. Tembok Yeriko setebal apapun, kelilingin saudara. Kelilingin janji Tuhan. Serukan janji Tuhan. Deklarasikan apa yang Tuhan katakan. Jangan mengucapkan keluhan, tapi sebaliknya perkatakan, Tuhan, Engkau sudah melepaskan janji. Biarlah kita jadi seperti Abraham, sekalipun tidak punya dasar untuk berharap. Abraham tetap berharap. Kenapa? Karena Abraham percaya Tuhan berkuasa melakukan apa yang Dia janjikan. Jadi harapan Abraham cuma satu, janji Tuhan. Apapun keadaannya, saudara tidak pegang keadaan. Saudara harus pegang janji Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa, kami berdoa bersatu hati malam hari ini. Aku berdoa buat semua anak-anakmu yang ikut Zoom, dimanapun mereka ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, mungkin hari-hari ini kami melihat keadaan seperti Lazarus, seperti tembok Yeriko, seperti hancur, seperti tidak ada harapan lagi. Mungkin kami sudah berkata, kami sudah 5 tahun menunggu janji Tuhan, tapi belum terjadi. Mungkin ada di antara kami yang berkata, kami sudah sekian tahun menunggu. Mungkin di antara kami bahkan ada yang berkata, kami sudah mendengar vonis dokter seperti ini. Kami sudah tidak ada jalan yang lain. Saudara dengarkan baik-baik. Jam 4 tadi Tuhan bicara, aku akan melakukan sesuatu yang tidak lazim. Sesuatu yang tidak lazim. Sesuatu yang melampaui dari hukum alam sekalipun. Aku akan melakukan sesuatu yang tidak lazim. Tuhan katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Tetaplah teguhkan hatimu untuk pegang janjiku nak. Kelilingi lagi. Tuhan kok belum beroboh, kelilingi lagi. Jangan berhenti, jangan menyerah. Don't quit, jangan berhenti, jangan menyerah. Sorakkan janjiku, sorakkan kemenangan anakku. Saudara, bagian saudara dan saya dalam malam hari ini kita diberi kekuatan. Biarlah kekuatan iman percaya bangkit kembali di dalam kami masing-masing. Tuhan, Engkau melihat setiap air mata anak-anakmu. Engkau melihat tangisan mereka. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, kekuatan iman yang baru terjadi buat kami semua malam hari ini. Bahwa kami boleh berdiri seperti anak-anak perempuan Selafehat, Tuhan. Yang bukan melihat sekalipun tradisi sudah ratusan tahun seperti ini sulit untuk dirubah. Mungkin banyak perempuan-perempuan yang lain berkata, sulit dirubah karena aturannya sudah kayak gini dari zaman nenek moyang. Tuhan, kami mau ingat kembali
bahwa ada satu aturan yang jauh lebih besar mengatasi segalanya, yaitu janji-Mu yang Kau sudah lepaskan buat kami. Karena itu biar kami malam ini berdiri Tuhan, di atas dasar janji-Mu, kami percaya Tuhan, Lazarus akan dibangkitkan, kami percaya Tuhan, hak waris itu akan terjadi buat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa untuk melakukan apa yang Kau janjikan seperti Abraham. Kuatkan iman kami semua malam ini, dan aku katakan di dalam nama Yesus semua kebimbangan menyingkir dalam nama Yesus, dan aku katakan janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu ya dan amin. Langit bumi bisa berlalu, satu titik dari kebenaran firman-Mu tidak akan ada yang goyah Tuhan, tidak akan ada yang gagal. Terima kasih Bapak. Biarlah damai sejahtera, kekuatan, dan api yang membara bangkit kembali di dalam roh anak-anak-Mu, bernyala-nyala untuk tetap berharap. Apa yang keluar dari mulut Tuhan sekalipun sudah sepertinya terlambat, sudah lewat membusuk Tuhan, sudah 4 hari melewati yang tidak mungkin. Tuhan, Engkau mampu mengatasinya. Tuhan, Engkau sudah katakan pada hari ini, Engkau akan melakukan sesuatu yang tidak lazim, apa yang tidak dibayangkan oleh pikiran kami. Karena pikiran kami cuma membayangkan apa yang sudah biasa terjadi, apa yang tidak pernah termunculkan dalam pikiran kami, apa yang tidak pernah kami dengar, tidak pernah kami lihat. Itu yang akan terjadi buat kami. Yang percaya akan terjadi buat kami, yang percaya, yang tidak menyerah, yang tetap percaya dan tidak menyerah. Terima kasih Bapak. Biarlah firman-Mu malam hari ini boleh menjadi kekuatan baru, boleh menjadi iman yang menguatkan kami semua. Terima kasih Bapak. Hamba menyerahkan semua anak-anak-Mu, damai sejahtera-Mu melingkupi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin.